Adik-adik, sebelum kita ibadah, kita akan membacakan peraturan. Yang pertama, memakai pakaian yang baik dan sopan. Kemeja dan celananya jeans boleh. Lalu yang kedua, kamera selama ibadah berlangsung. Duduk dengan baik. 4. Mengikuti rangkaian ibadah dari awal hingga selesai. Yang kelima, mengganti nama di Zoom menjadi nama _kelas Batita EK atau AKAT. Silakan adik-adik yang namanya belum diganti kelasnya, jangan lupa. Kakak akan lihat siapa yang belum. Adik Yanu, jangan lupa diganti kelasnya. Sudah, oke. Dengar nggak suaranya? Jason, iya, kedengar. Adik Jason dan Jacinda diganti ya, jangan lupa kelasnya. Tiba-tiba mati. Keluar masuk nih wifi ku. Iya Kak, sinyal. Adik Abel jangan lupa kelasnya. Ya. Adik Tito kelasnya, kelas AK, AAT, Batita TK. Nah, Kakak minta tolong untuk adik Rahel nanti membacakan ini, Kak. Untuk persembahan. Dasar ayat persembahan. Boleh adik Rahel? Boleh, Kak. Oke. Iya, terima kasih ya, Kak Rahel. Ya. Oh iya, Kak. Silakan Ya. dimulai. Dimulai aja ya. Kita mulai ya. Adik-adik, saatnya kita sudah saat teduh belum ya, Kak ya? Mulai kita saat teduh. Nah, sudah siap? Adik-adik semuanya? Alkitabnya sudah disiapkan? Ya, sudah siap ya? Sudah disiapkan Alkitabnya, terus persembahannya, semuanya sudah siap? Ya. Sekarang kita saat teduh. Saat teduh mulai. Teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik. Halo. Halo, Kak. Iya. Kakak baca pengumuman peraturan dulu ya, Kak ya. Sudah, Kak. Sudah. Oh, sudah. Saya. Iya. Oh ya, saat teduhnya sudah? Sudah, Kak. Ya, sudah. Mari kita dengan sikap sempurna. Kita memuji Tuhan Mars PA ya, Kak Adelci ya. Iya, Kak. Iya. Ayo adik-adik, dengan sikap sempurna, mari kita memuji Mars PA. Sampai ke pelosok dunia.
adik-adik akan doa, tutup matanya, lipat tangan dengan sikap sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah sehingga kami, adik-adik layan dan kakak layan boleh beribadah melalui Zoom meeting. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal dan hingga akhirnya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah jaringan kami, alat yang kami gunakan untuk ibadah. Tuhan berilah kelancaran. Terima kasih ya Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Adelci. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan, ya. Yang teman, ya, kita akan memuji Tuhan untuk ujian pembukaan, yaitu dari Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Iya, adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke Mazmur, sekarang teman kita yaitu adik Rafael dan adik Luna dari sektor Gloria akan memuji Tuhan. Nah, silakan. Ya, ye, saya senang dari anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari mimpian, cintaku kembali mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang dari anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari mimpian, cintaku mendalam. Oke. Lanjut, Kak. Adik-adik, kita akan masuk dalam Mazmur yang akan dibacakan oleh teman kita, Adik Abel. Dipersilakan Adik Abel. Mazmur 54 ayat 6. Dibuka Alkitabnya, Dedek. Mazmur 54 ayat 6. Yang akan dibacakan oleh teman kita, Abel.
Ya, silakan adik Abel. Sesungguhnya Mazmur 54 bait 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Terima kasih, adik Abel. Nah, adik-adik, kita akan masuk firman Tuhan. Sebelum itu, kita memuji Tuhan dengan Yesus sayang padaku, bait 1 dan 2. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita terlebih dahulu. Yang dulu Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal yang ke-43. Silakan adik-adik buka dulu Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal yang ke-43. Ayat yang nantinya akan kita baca adalah ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kak Sandi ulangi ya, kita buka Alkitab kita Kejadian pasalnya yang ke-43, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Dan nantinya pembacaan Alkitab ini akan dibacakan oleh adik-adik kita. Namun, sebelum kita menyimak bacaan firman pada pagi hari ini, Kak Sandi diundang untuk kita satu dalam doa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, dan kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kembali bagi kami saat ini. Anak-anak-Mu datang kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih saat ini Bapa, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk siap sambut firman-Mu. Samalah dengan kami di sepanjang ibadah, di sepanjang pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, pembacaan firman kita yang diambil dari Kejadian 43
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 akan dibacakan oleh adik-adik kita yang bernama Ananta, adik Ananda, dan adik Angelo. Silakan dibaca, adik-adik sekalian menyimak. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 43 ayat 1-5. Begini bunyinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku. Jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu, jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman dan kakak layan, terima kasih pada hari ini kita akan membacakan kitab Perjanjian Lama Kejadian 43 ayat 6-10. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Ayat 7, jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya, bagaikan kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Ada apa? Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, kami maupun engkau dan anak-anak kami. Ayat 9, engkaulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selamanya. Ayat 10, jika aku tidak terlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Demikian firman Tuhan, haleluya, amin. Kitab Perjanjian Lama Kejadian pasal 43 ayat 11-14.
Lalu Israel, ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu damar dan buah kemiri dan buah badam. 12. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karung itu. Haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. 12. Bawalah juga adikmu itu bersiaplah dan kembalilah pulang kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasih kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu berserta Benyamin kembali mengenai aku ini. Jika terpaksa aku kehilangan anak aku, biarlah juga kehilangan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Selamat pagi adik-adik sekalian, selamat pagi juga untuk kakak layan Pelkat PA. Nah, adik-adik, tadi kan sudah dibacakan untuk pembacaan Alkitab kita yang diambil dari Kejadian 43, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini cukup panjang sekali. Nah, kalau tadi adik-adik menyimak untuk pembacaan Alkitab kita, ini juga satu rangkaian. Jadi pembacaan Alkitab kita di Kejadian 43 ini juga mengisahkan sebuah rangkaian di mana pada saat itu terjadi sebuah bencana kelaparan yang cukup luar biasa hebat di muka bumi. Nah, kira-kira kalau adik-adik mendengar kata bencana kelaparan ya atau kelaparan, kira-kira adik-adik sudah mengetahuinya tidak ya? Kira-kira kelaparan itu seperti apa ya, Kak? Nah, ini Kakak mau coba tampilkan ke adik-adik ya, seperti apa ya dampak kelaparan itu seperti apa kira-kira kalau dalam kehidupan manusia. Nah, ini adalah satu potret di mana mengisahkan tentang kelaparan yang terjadi di sebuah wilayah. Adik melihat dari fisiknya, jadi
anak-anak ini kalau tidak salah ini di wilayah kemungkinan di wilayah Afrika ini. Nah, di sana mereka juga menderita kelaparan yang cukup luar biasa hebat, sehingga mengakibatkan tubuh mereka kurus. Nah, itu kalau adik-adik lihat itu ya, tangannya kurus sekali, terus kemudian badannya juga kecil sekali, tetapi di situ perut mereka agak membesar. Nah, ini yang biasanya diistilahkan dengan busung lapar. Nah, atau seperti ini adik-adik. Nah, kalau adik-adik lihat itu kasihan ya, kalau kelaparan ya. Jadi mereka pasti sangat menderita sekali kalau kelaparan itu. Perutnya perih, perutnya sakit. Kelaparan itu kan suatu keadaan tidak ada bahan makanan untuk mereka bisa makan. Mungkin tidak ada nasi, tidak ada lauk, atau tidak ada sayur mayur untuk mereka bisa makan. Dapat dibayangkan ya, kalau mereka itu keadaannya pasti sangat perih, pasti sangat menderita sekali. Jadi itu, kalau adik-adik lihat itu, loh, dia pegang perutnya itu, tubuhnya juga kecil, nah itu pasti harus dilakukan perawatan supaya bisa menyembuhkan dari penderitaan busung lapar atau bencana kelaparan. Nah, bencana ini juga dialami oleh Yakub dan keluarganya pada saat itu. Nah, jadi bencana kelaparan yang saat itu melanda di muka bumi juga melanda di wilayah Yakub, anak-anaknya tinggal. Kemudian ketika mereka mengalami penderitaan kelaparan, Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk pergi mencari bahan makanan. Bahkan Yakub pun juga memerintahkan untuk mereka untuk membeli bahan makanan ketika memang diharuskan untuk membeli bahan tersebut. Jadi Yakub ini istilahnya menyediakan uang saku untuk mereka pergi sekaligus untuk membeli bahan makanan. Nah, di kisah ini pada saat itu Yusuf adalah pemimpin di wilayah Mesir. Kalau adik-adik ingat tentang kisah Yusuf, Yusuf ini adalah anaknya Bapak Yakub. Bapak Yakub yang pada saat itu Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya ke saudagar kaya. Kemudian saudara-saudaranya itu memberitahukan kepada Yakub bahwa Yusuf diterkam oleh hewan buas. Tetapi pada kenyataannya Yusuf ini dijual kepada saudagar kaya, kalau tidak salah di wilayah Mesir. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian akhirnya Yusuf menjadi pemimpin Mesir saat itu. Sedangkan saudara-saudaranya Yusuf yang pada saat itu menjual Yusuf tidak tahu bahwa saat itu Yusuf sudah menjadi pemimpin Mesir. Dan pada saat bencana kelaparan saat itu melanda di muka bumi, sebagai pemimpin Mesir saat itu membuka berbagai macam persediaan bahan makanan, menyediakan untuk mereka yang menderita kelaparan. Termasuk mereka juga menyediakannya bagi anak-anak yang saat itu pergi ke Mesir. Nah, di situ diceritakan bahwa anak-anak Yakub ini memohon kepada Yusuf agar mereka diberikan makanan karena mereka sudah sekian lama menderita kelaparan yang luar biasa. Saudara-saudaranya ini tidak tahu bahwa yang dihadapi pemimpin saat itu ada Yusuf. Jadi mereka hanya memohon kepada Yusuf sebagai pemimpin Mesir supaya bisa memberikan bahan makanan. Tetapi adik-adik,
Yusuf ini mengenali saudara-saudara yang kepada Yusuf saat itu. Jadi Yusuf tahu, oh ini sepertinya saudara-saudara yang pada saat itu mereka telah menjual aku kepada saudagar kaya. Yusuf berusaha untuk memastikan apakah benar ini adalah saudaranya. Yusuf mencoba menanyai mereka, menanyakan tentang bagaimana keadaan ayah mereka, atau menanyakan bagaimana tentang keadaan saudara-saudaranya, apakah mereka masih hidup, terus kemudian bagaimana keadaan mereka sekarang. Tanpa disadari oleh saudara-saudara Yusuf, saudaranya ini menceritakan bahwa ayahnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yakub itu sendiri, termasuk juga Benyamin, saudaranya yang paling kecil, diceritakan kepada Yusuf bahwa mereka masih hidup dan masih tinggal bersama-sama dengan mereka. Tetapi saat ini mereka tidak sama-sama dengan saudara-saudaranya pergi ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Nah, di situ Yusuf sudah bisa kan, wah berarti benar ini. Ini mereka-mereka yang datang ke aku ini, mereka ini adalah saudara-saudaraku yang menjual aku beberapa tahun yang lalu. Akibat dari situ, Yusuf merasa juga khawatir dengan keadaan Yakub dan Benyamin. Tidak lain adalah ayahnya sendiri itu Yakub dan Benyamin adiknya sendiri, adik yang paling bungsu. Yakub sendiri mengkhawatirkan keadaan mereka dengan kondisi yang saat itu mereka alami, yaitu bencana kelaparan. Tetapi Yusuf di sini memiliki niat yang sangat baik supaya Yusuf bisa kembali berjumpa dengan Benyamin. Ada hal yang memang diharapkan oleh Yusuf agar mereka bisa kembali berkumpul, bisa kembali merasakan damai sejahtera bersama Yusuf yang ada sekarang. Tetapi Yusuf memiliki trik kepada saudara-saudaranya. Yusuf ini pada saat saudara-saudaranya itu meminta makanan, akhirnya Yusuf memberikan makanan. Lalu Yusuf juga menyampaikan kepada saudara-saudaranya untuk memerintahkan atau nyuruh mereka ketika nanti mereka kembali untuk meminta bahan makanan, dimohon agar mereka juga membawa adik bungsunya, yaitu untuk bersama-sama datang ke Mesir. Jadi itu satu trik yang Yusuf, supaya mereka pun juga nantinya ketika datang yang kedua kali ke Mesir untuk mencari atau meminta bahan makanan, perjalanan mereka untuk sampai tiba di Mesir. Sehingga di situ harapannya Yusuf supaya Yusuf bisa paling tidak meluapkan kerinduannya untuk bisa bertemu Benyamin dan nantinya akan menceritakan yang sesungguhnya. Nah, dari perintah Yusuf kepada saudara-saudaranya agar membawa Benyamin, itu disampaikan kepada Yakub. Di sini saudara-saudara Yakub ini tidak mengerti, bahkan tidak mengenali bahwa pemimpin Mesir yang memerintahkan agar nantinya ketika mereka kembali ke Mesir untuk meminta bahan makanan, itu adalah Yusuf yang memerintahkan. Mereka hanya tahunya bahwa pemimpin Mesir nanti kalau misal pemimpin Mesir menyampaikan kalau nanti kita kembali ke sana untuk meminta bahan makanan, kita harus menyertakan Benyamin untuk bisa ikut bersama dengan perjalanan kita ke Mesir. Hal itu yang disampaikan kepada Yakub.
Nah, di sini dari kita disampaikan oleh saudara-saudara Yusuf tentang bahwa pemimpin Mesir meminta agar Benyamin ikut sama dengan mereka untuk datang yang kedua kali ke Mesir untuk meminta bahan makanan. Di sini Yakub merasa sangat khawatir. Yakub merasa sangat-sangat takut akan keberadaan Benyamin. Kenapa? Karena Yakub merasa khawatir ketika nantinya Yakub akan kehilangan kembali anaknya seperti Yakub kehilangan Yusuf, yang pada saat itu pengertian dari Yakub, Yusuf diterkam hewan buas. Sangat-sangat mengkhawatirkan ketika perintah dari penguasa Mesir itu disampaikan kepada Yakub. Dia khawatir kira-kira apakah nanti ketika Benyamin ikut pergi ke Mesir, kemudian kembali lagi kepada Yakub itu, apakah Benyamin masih dalam keberadaan hidup, ataukah nasibnya juga sama seperti Yusuf. Tetapi di sini Yakub mendapatkan hikmat yang luar biasa, adik-adik. Jadi sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, aku dan masa depanku. Disinilah Yakub menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Di saat Yakub merasa khawatir, Yakub merasa ketakutan akan keberadaan Benyamin yang diharuskan ikut untuk bersama saudara-saudaranya ke Mesir. Akhirnya disitulah Yakub mendapatkan sebuah hikmah bahwa akan ada sesuatu yang luar biasa yang nantinya akan diwujudkan dalam kehidupan Yakub. Nah, dari situ akhirnya istilahnya Yakub memohon kepada Tuhan. Yakub berdoa Tuhan supaya apa yang menjadi kekhawatirannya, apa yang menjadi ketakutannya, Tuhan selalu ada bersamanya. Dan pastinya setiap pengharapan yang disampaikan oleh Yakub, Tuhan pasti akan jawab. Akhirnya setelah Yakub memohon kepada Tuhan, Yakub berdoa kepada Tuhan, Yakub akhirnya mengizinkan Benyamin untuk pergi bersama dengan saudara-saudaranya ke Mesir. Nah, situ Yakub sudah istilahnya menguatkan hatinya. Yakub menguatkan hatinya bahwa Benyamin pasti tetap dalam keadaan yang baik. Dan Yakub merasa bahwa saat ini diriku tidak akan khawatir akan masa depanku nanti. Karena Yakub sudah menyerahkan segala kiranya akan keberadaan Benyamin ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadi pasti Tuhan memelihara keberadaan Benyamin saat itu. Nah, sehingga akhirnya diizinkan untuk pergi ke Mesir, dan akhirnya di situ Benyamin dan saudara-saudaranya akhirnya ketemu dengan Yusuf. Dan saat itulah juga akhirnya Yusuf bisa istilahnya meluapkan kerinduannya yang selama ini sudah sangat-sangat merindukan keberadaan. Nah, kalau dari cerita ini sebenarnya kekhawatiran dari Yakub dan ketakutan dari Yakub memang terkadang bisa sangat wajar.
Karena ketakutan, kekhawatiran, itu juga mungkin seringkali dialami adik-adik, bahkan Kak Sandi sendiri. Apalagi kalau ketakutan dan kekhawatiran itu kaitannya dengan kelangsungan hidup atau kaitannya dengan nyawa, baik nyawa kita sendiri maupun nyawa orang-orang yang kita kasihi atau nyawa orang-orang yang kita sayangi. Sama halnya ketika Yakub mengkhawatirkan nyawa dari Benyamin. Yakub tidak mau keberadaan Benyamin seperti keberadaan Yusuf pada saat itu. Padahal saat itu Tuhan sudah merencanakan yang luar biasa dalam kehidupan Yakub dan Benyamin. Di balik kekhawatiran dan di balik ketakutannya itu ada sebuah jawaban atau harap yang diwujudkan, sukacita yang nantinya ketika Yusuf bertemu dengan Benyamin, disitulah Yusuf akan membagikan sukacita yang luar biasa kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf pun juga tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan diceritakan di beberapa pasal yang berikutnya, Yusuf akhirnya menyampaikan kepada saudara-saudaranya untuk meminta mereka pun juga tinggal bersama-sama dengan Yusuf, agar mereka pun juga hidup dalam kelaparan dan mereka pun juga bisa hidup berbahagia dan bersukacita bersama dengan keberadaan Yusuf saat itu. Nah, di situ kita perlu bahwa dalam keyakinan iman kepada Kristus, rasa kekhawatiran, rasa ketakutan itu harusnya bisa dikelola atau bisa dibuat sedemikian rupa untuk menjadi sebuah pengharapan. Karena hanyalah sebuah reaksi awal dan pengharapan merupakan langkah yang selanjutnya menuju sebuah pemulihan atau perwujudan tiap harapan. Nah, di sini kita bisa mengambil hikmat yang biasa bahwa adik-adik, Kak Sandi dan kita semua tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa takut akan kehidupan kita saat ini, akan kehidupan kita di masa depan nanti. Karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita semua, termasuk apa yang menjadi harapan kita. Ketika adik-adik takut, adik-adik khawatir, nah, adik-adik serahkan diri kepada Tuhan. Berdoa, adik-adik bisa memohon kepada Tuhan supaya ketakutan dan kekhawatirannya itu Tuhan jadikan sebagai sebuah harapan. Nah, biasanya adik-adik berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya ketika saya takut, tolong saya ketika saya khawatir. Tuhan Yesus, jadikan saya sebagai anak-anak yang berani untuk menghadapi masa depan saya. Jadikan saya sebagai anak-anak yang berani untuk mewujudkan prestasi saya dalam pendidikan. Ketika adik-adik takut untuk menghadapi tugas, ulangan, dan sebagainya, adik-adik harus berdoa. Ketika misalnya adik-adik merasa ada beberapa tugas yang sepertinya ini kok susah ya Kak, seperti ini sulit ya, adik-adik berdoa sama Tuhan. Minta hikmat Tuhan, supaya pada saat adik-adik belajar, disitulah Tuhan berikan hikmat agar proses belajar mengajar itu nantinya dapat adik-adik pahami dan mengerti. Ketika nantinya ada tugas, ada ulangan, adik-adik bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Nah, banyak hal yang bisa
kita bagikan, banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah Yakub, Yusuf, Benyamin, dan saudara-saudaranya ini sebagai wujud supaya kita tidak takut, supaya kita tidak khawatir bahwa saat ini aku dan masa depanku sudah Tuhan jamin dengan kebahagiaan dan sukacita kita. Nah, demikian untuk pemberitaan firman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, untuk berikutnya kita akan masuk dalam ujian respon. Untuk pujian responnya. Oke, Kak Sandi. Terima kasih. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sandi, mari kita merespon firman Tuhan dengan lagu Yesus Sayang Padaku, bait ketiga dan keempat. Yesus sayang padaku, walau sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku. Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Adik kakak akan menjadi untuk kita sama-sama menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas firman yang boleh tersampaikan pada pagi hari ini. Sebuah firman yang menginspirasi kami agar kami tidak takut, agar kami tidak khawatir tentang hidup kami dan masa depan kami. Karena saat ini Tuhan sudah mengatur, Tuhan sudah merencanakan kehidupan kami saat ini dan masa depan kami. Biarlah setiap rangkaian hidup yang kami saat ini boleh terima menjadi satu pengalaman yang berharga bagi kami, untuk kami pun juga bisa berusaha mewujudkan apa yang menjadi impian dan cita-cita kami. Karena kami percaya ketika kami berusaha, ketika kami berupaya, dan disitulah kami pun juga memohon kepada Tuhan akan apa yang kami harapkan. Tuhan juga sudah merencanakan yang terbaik untuk cita-cita kami.
Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah, saat ini pun kami juga mau berdoa untuk kesehatan tubuh jasmani kami semua. Kesehatan tubuh jasmani bagi adik-adik, bagi orang tua, bagi saudara-saudara. Jika saat ini Bapak ada di antara kami yang mengikuti ibadah Minggu pada pagi hari ini dengan keadaan yang kurang baik dalam kesehatan, Tuhan juga anugerahkan kami untuk kesembuhan, untuk pemulihan, sehingga nantinya kami boleh kembali merasakan tubuh jasmani yang sehat, untuk kami boleh kembali beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kami boleh kembali beraktivitas dalam sekolah, sekalipun itu dengan metode online atau offline. Kami aktivitas di rumah, dalam keadaan yang sehat, segar, dan bugar. Bahkan saat ini ada mungkin di antara orang tua kami atau saudara-saudara kami yang juga sakit, kiranya Tuhan juga anugerahkan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah, saat ini pun juga kami mau doa Bapa untuk pendidikan kami, di mana saat ini Bapa beberapa sekolah mungkin sudah menerapkan untuk proses belajar mengajarnya dengan metode offline atau bertatap muka secara langsung di sekolah. Atau bahkan mungkin ada beberapa sekolah yang juga masih menerapkan kegiatan belajar mengajarnya dengan metode online, dengan apapun aplikasi, dengan apapun instrumen yang digunakan. Kiranya Tuhan Yesus berkati setiap proses belajar mengajar yang boleh kami ini Bapak. Kami percaya setiap apapun upaya dan usaha yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak sekolah tidak mengurangi kualitas untuk pembelajaran itu sendiri, sehingga adik-adik pun mendapatkan porsi pendidikan yang sangat-sangat baik. Kami berdoa juga jika saat ini adik-adik tengah mempersiapkan untuk ujian atau ulangan, bahkan mungkin kenaikan untuk jenjang yang berikutnya, Tuhan Yesus juga berkati dan sertai. Apa yang saat ini boleh diupayakan, apa yang saat ini tengah diusahakan oleh adik, Yesus akan jawab sesuai seturut kehendak Tuhan. Bapa yang Maha Kudus yang kami sembah, kami juga berdoa untuk persekutuan Pelkat PA, di mana saat ini pun juga berbagai ibadah masih didominasi metode online. Tuhan Yesus memberkati setiap adik layan, Tuhan Yesus juga memberkati setiap orang tua yang berupaya dan berusaha untuk memfasilitasi adik-adik. Tuhan Yesus juga berkati kakak layan pun juga yang berupaya untuk memfasilitasi segala metode maupun instrumen yang digunakan. Kiranya ya Bapa, dalam setiap apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami upayakan dan usahakan, Tuhan Yesus berkati. Sehingga setiap persekutuan ibadah hari Minggu maupun ibadah yang lainnya, Tuhan Yesus pun juga berkati, sehingga kami pun juga tetap boleh menerima firman dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana saat ini kami boleh tinggal. Tuhan Yesus berkati dengan segala macam konflik yang terjadi, termasuk penerapan yang saat ini tengah diterapkan oleh kita. Biarlah setiap apa yang boleh terjadi saat ini pun juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih
Terima kasih kesempatan ini kami boleh menaikkan doa padamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Sandi. Nah, untuk firman-Nya, nah, adik-adik, saatnya kita memberi persembahan. Nah, tadi Tuhan Yesus sudah menjaga dan menolong kita. Kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan yang sudah berada di samping kita terus-menerus. Nah, sebagai dasar ayat persembahan yaitu dari Maleakhi 3 ayat 10 tadi sudah diberikan kepada Kak Rahel ya. Ya Kak Delci ya, benar ya? Benar, Kak Kak. Rahel, soalnya Benar. Kak. Nah, adik-adik makanya masuk gabung itu yang pertama. Tadi yang pertama kali adalah teman kita Rahel. Jadi dia yang ditunjuk oleh Kasih. Ya, silakan. Oh ya, sebelumnya persiapkan dulu ya persembahannya adik-adik. Iya. Ya. Silakan Kak Rahel. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Terima kasih. Terima kasih Kak Rahel. Nah, sudah disiapkan persembahannya? Mari kita memuji Tuhan. Aku bawa dan berkat. Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa dengan sikap sempurna ya. Yo, ndak ada yang makan, ndak ada yang minum susu dulu. Ya, kita berlipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kami sukacita hari ini.
Tuhan Yesus, saatnya kami memberi rasa syukur kami melalui persembahan ini. Berkatilah ya Tuhan Yesus, supaya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi semua yang membutuhkan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mempunyai hati yang seperti telah Engkau ajarkan pada kami, yaitu penuh kasih. Sehingga masyarakat sekeliling kami bisa menyambut-Mu dengan penuh sukacita. Dan persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Iya. Nah, itu waktunya warta, Kak Adelci. Silakan Iya. Kak Adelci. Ya, waktunya warta adik-adik. Pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 26 Januari 2022 di WA grup kelas dengan format nama _sektor _kelas, kelas Batita, kelas TK, kelas AK atau AE, dan info lebih lanjut hubungi Kak Dumas. Untuk IHMPA minggu depan tanggal 30 Januari 2022 melalui YouTube Pelkat PA GPIB Bethesda Sidoarjo tayang perdana jam 6 pagi. Dan ucapan ulang tahun. Kakak akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 23 Januari sampai 29 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati usia adik-adik yang dan menjadi berkat buat teman-teman. Selamat ulang tahun ya adik-adik ya. Iya. Ya. Nah, adik-adik sekarang Ucapan Sudah terima saatnya kasih. kita ucapan terima kasih ya Kak ya. Iya, Terima Kak. kasih kepada Pak atau Kakak ya, Diaken Mitra Diawan Sandi atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Kak Sisil dan Kak Noel yang sudah mengiringi ibadah. Terima kasih juga kepada adik Ananda, Angelo yang sudah membacakan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada adik Abel yang sudah membaca Mazmur. Terima kasih juga kepada Kak adik Rafael dan Luna yang sudah memberikan kesaksian pujian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Kak Rahel yang sudah membacakan dasar ayat persembahan. Iya, terima kasih Kak Rahel. Nah, kepada adik-adik semuanya yang sudah mengikuti ibadah kepada Papa Mama, Tante, Om, atau siapapun yang mendadik semuanya, kami Kakak Layan mengucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktu mendampingi adik-adik Layan. Terima kasih Kak Adelci. Terima kasih Kak Ruth. Tuhan Yesus memberkati. Di penghujung ibadah, kita memuji Tuhan dan tidak lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang perlu. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa
akan anak-anaknya. Ya, saatnya kita masuk dalam pengutusan dan amanat pengutusan kita pada pagi hari ini adalah pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas Lanu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Oke, kita masuk dalam berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selesai, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh.